Oke, selamat datang di tutorial dasar Microsoft Excel yang ketiga. Di tutorial ini, saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi logical pada Microsoft Excel. Nah, fungsi yang pertama itu ada fungsi AND dan OR. Fungsi AND itu kita dia itu akan returns value-nya itu benar jika semua argumennya itu benar dan akan mengembalikan false, salah, ketika ada satu atau lebih argumen yang salah. Oke, dan fungsi OR itu kita ingin mengecek jika any of the condition, jika selama ada satu saja yang argumen yang benar dalam argumen tersebut, maka akan mereturn true. Dan kalau misalnya semuanya salah, akan mereturn false. Oke, kita lanjut langsung saja ke contoh ya, biar jelas. Yang pertama, award. Net score-nya itu apakah kita ingin ngecek apakah dia nilainya itu dengan 100. Oke. Match, berarti kita pilih sel yang ini. Apakah dia 100? Nah, untuk mengecek apakah dia exactly sama 100, kita tinggal tulis sama dengan 100. Nanti dia akan mereturn kalau misalnya iya 100 bernilai true, kalau misalnya tidak 100 false. Dan voila. Seperti itu. Oke, selanjutnya distinction ya. Yang ingin mengecek itu apakah dia nilai-nilainya itu di semua subjek ya. Jadi ini baik di matematika, di science atau di bahasa Inggris, apakah dia nilainya lebih besar dari 75 semua. Berarti kita ingin mengecek true-nya itu ketika semuanya benar kan. Oke, oleh karena itu kita memakai logical function AND. Oke, AND itu kita cek yang ini apakah lebih besar dari 75. Terus yang science apakah lebih besar dari 75 juga. Terus yang English apakah lebih besar dari 75 juga. Oke. True. Nah, ini bernilai true karena semuanya benar kan. Untuk student 1. Dia ini 99 lebih besar dari 75. Science-nya 83 lebih besar dari 75. English-nya 85 lebih besar dari 75. Oke, kita coba cek untuk siswa-siswa yang lainnya. Nah, ini ada yang bernilai false ya. Nah, untuk ini sangat jelas ya, semuanya nilainya di bawah 75. Dan ini juga sama. Nah, tapi kalau misalnya juga ada yang benar, misalkan ini saya ubah ya jadi 90 deh. Ini kan lebih besar dari 75 ya. Nah, ini akan tetap false gitu. Soalnya kenapa? Dia tidak semuanya benar. Sementara logika AND itu akan bernilai true jika semua argumennya benar. Sementara ini salah satunya ada yang salah. Seperti itu. Oke. Nah, siswa ini dikatakan gagal, fail, jika terdapat satu subjek yang nilainya kurang dari 35. Oke. Berarti kalau misalnya kita any ya, kalau misalnya ada aja salah satu gitu kan, kita pakai logical function OR. Oke, kita pilih ini berarti mulai dari math. Apakah dia kurang dari 35? Terus science apakah kurang dari 35? Terus English apakah kurang dari 35 juga? Oke, kita cek. False. Oke, berarti dia semuanya salah ya argumennya. Semuanya lebih besar dari 35 berarti. Kita coba cek ke bawah dan oke. Dia false, 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 dan ini true. Nah, jadi penjelasannya itu seperti tadi. Jadi, ini bernilai false. Kenapa? Karena semuanya salah ya kan argumennya. Dia nilainya tidak ada yang kurang dari 35. Jadi di sini keempat siswa ini dia tidak ada yang gagal.
Nah, sementara yang ini dia true. Oh, oke. Dia gagal. Karena kenapa? Ada nilainya yang kurang dari 35. Gitu. Berarti kedua ini bernilai true. Ya udah, berarti ini true. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi logical function berikutnya, yaitu fungsi if. Nah, if itu kita mengecek itu apakah kondisinya itu benar atau tidak, and on the basis of that returns a value. Nah, jadi kita ngecek itu. Kalau misalnya kita ingin suatu kondisi, apakah benar atau tidak. Oke, kalau misalkan benar, kita kasih nilai ini. Kalau misalnya salah, kita kasih nilai ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut langsung aja ya ke contoh ya. Ini. Nah, kita ingin memberikan nilai buat yang matematika itu A untuk nilainya itu lebih besar sama dengan 75. Dan B kalau misalnya kurang dari 75. Oke. Kita langsung pakai fungsi if ya. Pokoknya if itu kita pakai itu ketika kita punya kondisi gitu atau syarat. Biasanya lebih dari satu. Dan kedua syarat itu berlawanan. Seperti yang ini. Oke, kita cek apakah nilai matematikanya lebih besar dari sama dengan 75. Oke, terus argumen yang kedua itu nilai jika benar. Jika benar, maka kita berikan dia nilai A, ya kan? Terus argumen yang ketiga itu argumen jika dia salah. Nilainya B, ya kan? Berarti dia kurang dari 75. Ya. Sip, seperti itu. Oke, lanjut. Ini buat yang penilaian mata pelajaran sains. A jika nilainya lebih besar sama dengan 85. B jika lebih besar sama dengan 60. Dan C jika nilainya kurang dari 60. Nah, ini ada 3 ya berarti kondisinya ya. Nah, terus bagaimana? Nah, di sini kita akan menggunakan nested if gitu. Jadi nanti ada if di dalam if gitu. Seperti bagaimana? Ya, simak berikut ya. Oke, yang pertama kita cek yang paling awal mungkin. Apakah dia nilainya itu lebih besar sama dengan 85? Nah, jika betul, maka kita akan memberikan nilai A. Nah, jika salah, jika bukan 85, nah kita harus tahu apakah dia lebih besar sama dengan 60 ataukah dia kurang dari 60. Oke, karena itu kita harus mengecek lagi pakai if gitu kan di sini. Nah, seperti itu. Logika tesnya berarti kita pakai yang lebih besar 60. Kita pakai ini lagi, besar sama dengan 60. Lalu terus jika benar kita berikan nilai B. Jika salah kita berikan nilai C, ya kan. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa ini tutup kurungnya ada 2 ya, 2 tutup ya. Dan ini ada 2 if. Nah, seperti itu tanya. Oh iya, ini lupa di zoom ya dari tadi. Semoga tetap kelihatan ya dari awal. Nah, mungkin penjelasannya saya coba jelaskan ulang. Nah, jadi tadi itu kita mengecek apakah nilainya itu lebih besar sama dengan 85. Kalau iya, berarti nilainya A. Kalau misalnya tidak, yaitu false, kita cek lagi. Apakah dia lebih besar sama dengan 60? Misalnya true, dia nilainya B. Kalau tidak, nilainya C. Seperti itu. Oke. Kita copy formulanya ke bawah. Oke, kita lanjut untuk yang English grade. Nah, ini sama saja ya penilaiannya seperti yang tadi. Berarti kita bisa mengkopikan ini ke kanan. Set. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang ini contoh di bawah itu sama saja seperti yang tadi. Cuman mungkin bedanya seperti ini. Dia itu ini
kita di dalam if-nya memakai logical function karena kita itu ingin mendapatkan dia itu lulus pass with distinction, maksudnya dia itu orang-orang yang di bawah rata-rata lah kita katakan ya. Coba deh kita kerjakan ulang. Oke. Kondisinya itu semua subjeknya itu nilainya harus lebih besar dari 75. Berarti kita pakai n ya kan? Di dalam ini n ini harus lebih besar dari 75. Terus ini juga lebih besar dari 75. Terus ini juga lebih besar dari 75. Gitu. Nah, jika nilainya true, maka dia katakan lulus saja ya, atau di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata. Seperti itu. Salah. Ini string ya, jangan lupa pakai tanda kutip. Di atas rata-rata atau above average gitu kalau bahasa kerennya. Misalnya nilainya false, ya udah kita gak usah menuliskan di bawah rata-rata ya, gak enak. Seperti itu. Nah, terdapat 3 siswa yang nilainya itu di atas rata-rata ya. Oke, untuk ini promoted to next class, apakah dia bisa naik kelas atau tidak? Nah, dia itu tidak naik kelas misalnya ada nilainya yang kurang dari 35. Biasanya kalau misalnya di perkuliahan itu kamu tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah berikutnya jika nilai mata kuliah ini nilainya F gitu ya atau D. Seperti itu. Oke. Ini sama kita pakai logical function if. Nah, untuk kondisinya sendiri kita pakai or ya. Soalnya kita mau ngecek gitu apakah ada gitu. Ada gak sih yang nilainya kurang dari 35? Kalau ada berarti dia nggak naik kelas gitu kan. Oke. Ini apakah 35? Terus untuk yang sainsnya juga kurang 35. Terus juga yang Englishnya apakah dia kurang dari 85 juga? We'll see. Oke, kalau misalnya nilainya true, which is ada yang kurang dari 35. Kok ini bentar ada yang salah. Oke. Nah, if the value is true, which is there is a value in one of the subjects which is below 35, berarti dia bakal gagal di kelas tersebut ya kan. Oke, gak naik kelas gitu. Terus kalau ini naik kelas berarti ya. Kalau misalnya ya tentu dia nilainya ini besar-besar ya untuk student 1 itu siswa pertama. Dan ini ada siswa kelima dia tidak naik kelas karena ada nilai yang kurang dari 35 itu di pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya yaitu count if. Nah, count if itu kita mengecek gitu kan di suatu list itu apakah kita menemukan nilai tertentu itu ada berapa banyak sih. Ya, jadi misalnya kita ingin menghitung misalnya ada kumpulan hewan gitu ya. Nah, kita yang pengen menghitung ada berapa sapi gitu di kumpulan hewan tersebut. Nah, kayak gitulah count if itu. Jadi kita ingin menghitung sesuatu yang spesifik gitu di dalam suatu populasi yang beragam. Oke. Count if kita langsung saja ya contoh ya. Nah, kita pengen ngecek gitu. Oke, pertama itu katanya range-nya terlebih dahulu. Oke, berarti kita mulai dari pelajaran matematika. Oh ya, dan di sini kita perlu menambahkan referencing ya, agar dia tidak bergeser ke bawah gitu. Nanti nanti dia range-nya bakal berubah, bakal ada yang kosong.
Jadi kalau gitu kita perlu menambahkan dolar di sini dan di sini, di antara kolom dan row-nya. Terus kita ingin mencari nilainya itu A ya kan, di sana. Nah ini juga kita perlu menambahkan referencing, dia gak boleh geser kiri kanan ya kan. Oke, berarti yang nilai A tuh ada 3 orang ya. Itu student 1, student 3, dan student 4. Oke, tinggal copy ke bawah dan kita bisa copy juga buat semuanya ya. Set. Coba kita cek. Nilai B ada 2 orang di matematika. Betul. Terus di science juga ini yang A-nya cuma 1 orang. Mata pelajaran yang susah ya. Terus bahasa Inggris juga ini kita coba cek, yang ini yang gagalnya itu ada 2 orang. Bukan yang gagal. Yang nilainya itu kita dapat nilai C. Kita coba lihat. Ya, benar ada 2 orang. Oke, berarti formula yang kita masukkan tadi sudah benar ya. Beserta cell referencing-nya juga. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Sum if. Oke, kita pengen mengecek itu apakah bukan mengecek juga sih. Jadi intinya dari fungsi sum if itu kita akan mengembalikan jumlah-jumlahan dari sel yang memenuhi kriteria. Seperti apa maksudnya? Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Oke, kita masukkan range-nya itu ini masih range kriteria ya. Nah, kita lihat apakah dia false atau true. Oh ya, kita tambahkan juga referencing ya, dan ini referencingnya absolute gitu. Jadi kita tekan F4 aja. Terus kriterianya itu apa? Kita ingin kriterianya itu yang false. Terus itu kita ingin melihat sum range-nya. Nah, ini yang ditambahkan. Oke. Sip. Nah, berarti ini tuh kita menjumlahkan apa ya, nilai-nilai di sini yang di sini tuh dia itu lulus ya. Oh iya. Mungkin apabila ada yang kebingungan gitu kan. Ini kan kolom yang gagal gitu kan. Nah, kalau misalnya ini nilainya false berarti dia lulus gitu. Yang true ini gagal, seperti itu. Nah, berarti di sini tuh kita menjumlahkan nilai-nilai apa ya, mahasiswa yang lulus gitu kan. Di matematika totalnya ada berapa? Yaitu 349. Jadi ini penjumlahan dari 99, 65, 85, 100. Nah, yang ini 45 tidak ikut dijumlahkan karena student 5 dia gagal gitu kan. Dari keterangannya juga ini sum of marks obtained by promoted student. Nah, seperti dari contoh yang tadi di awal itu ini akan ada yang naik kelas, ada yang nggak naik kelas. Jadi kita ingin menjumlahkan nilai-nilai siswa yang naik kelas. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sekian untuk tutorial ketiga Microsoft Excel ini. Ya mungkin agak membingungkan juga, cukup membingungkan ya untuk pertama kali. Tapi tetap semangat. Dan oh iya, saya ingin sedikit mention gitu. Mungkin sejauh ini buat yang sudah mengikuti dari tutorial dari awal, kita sudah mengenal banyak fungsi ya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu untuk menghafalkan semua fungsi tersebut. Kita cuma cukup paham dan tahu adanya fungsi tersebut gitu. Bagaimana maksudnya? Jadi nanti ketika kita ada suatu project atau lagi mengerjakan sesuatu dan kita ingin mengkalkulasi sesuatu, kita tahu gitu, kita bisa menggunakan fungsi ini, fungsi itu. Nah, meskipun kita lupa gitu formulanya atau bagaimana, ya kita bisa googling atau tinggal lihat di tab formula gitu kan ya. Ya kita lihat lagi fungsinya bagaimana, formulanya bagaimana. Seperti itu. Jadi kita nggak usah menghafal.
Ya nanti juga kalau misalnya kita sering latihan atau mengerjakan tugas-tugas atau proyek menggunakan Excel, nanti juga akan terbiasa gitu. Jadi ingat sendiri. Seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa coba menghubungi saya melalui Instagram ya, mungkin lebih. Saya akan sediakan di kolom deskripsi juga untuk linknya. Oke, thanks for watching.